Assalamualaikum Kak Ulis. Salam Salam. Pramuka. Apa kabar? Alhamdulillah. Kapan datang? Tadi malam Kak. Oh, Saya iya. datang mampir ke kantor BKKBN Provinsi Jawa Timur. Iya. Infonya Saka Kencana adik-adik itu hebat loh. Iya, luar terlibat biasa, ya. Mas. Kita Iya. tanya yuk. Oke, Yuk. siap ya. Selamat datang Kak. Terima kasih. Selamat datang. Salam Pramuka Kak Nyikit. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ayo biar santai ngobrolnya. Siap, Kak. Iya, iya. Di Pinara. Adik-adik lagi kumpul ya nih? Iya, iya, betul. Tapi tetap prokes kan? Selamat datang, Kakak. Selamat datang, Kakak. Selamat datang. Baik kakak-kakak semuanya, salam pramuka. Salam. Oke, luar biasa. Salam genre. Salam. Kakak-kakak yang luar biasa, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini ternyata kita kedatangan tamu atau dikunjungi oleh kakak-kakak yang luar biasa begitu ya. Di tengah-tengah kita ini sudah sempat disapa ya kakak-kakaknya. Nah, di awal ada Kak Hari. Wah, Kak Hari ini beliau adalah Pamong Saka Nasional yang nama lengkapnya adalah Kak Dr. Haryadi Wibowo SHMARS, Mas. Kemudian lebih akrab lagi nanti kita panggil Kak Hari. Terus juga ada Kak Endang Sulistiawati SST SPD MKes dari Wakil Ketua Keluarga Jawa Timur bidang anggota muda Kak Ulis ya. Nah, dan juga kita kedatangan Kak Nyigit Wudi Amini SS MSC. Beliau adalah Sekretaris Mabisaka Kencana Kuartir Daerah Jawa Timur. Selamat siang kakak-kakak. Siang Kak Ya, alhamdulillah. Ini tadi saya sempat dengar nih Kak, katanya Kak Hari sempat dengar ada Saka Kencana nih di perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan berkenan untuk mengunjungi kami di sini. Ya, Kak Hari, mungkin bisa langsung kita ngobrol-ngobrol ringan aja nih Kak Hari, Kak Suli sama Kak Nyigit. Kalau kita berbicara tentang Saka nih Kak, nah kira-kira kalau Saka secara nasional itu sekarang perkembangannya gimana sih Kak Hari? Ya, oke, makasih Kak Senja, Kak Nyigit dan Kak Lis. Kalau Kak Lis udah paham lah ya kondisi Saka di Indonesia yang saat ini kan ada 11 Saka. 11 Saka memang yang sangat hidup gitu ya, kalau boleh kita sampaikan itu memang di Saka Bagdusada, Saka Kencana, dan Saka Bayangkara. Yang lainnya juga hidup sih, cuman barangkali memang mereka biasanya by moment. Nah, ini yang disampaikan Kak Buas, Budi Waseso, Kak Kuarnas, pinginnya 11 itu maju bersama. Jadi saya juga diberikan tugas oleh teman-teman kakak-kakak Kuarnas, ayo Kak Hari kita gandeng 11 Saka biar majunya bareng gitu ya. Memang ini terkait dengan instansi pembina karena mereka yang akan membina. Tetapi rata-rata alhamdulillah mereka hanya kurang komunikasi informasi di mana adik-adiknya mau maju tapi kakak-kakaknya mau maju tapi ketemu di mana gitu Kak. Jadi barangkali ini satu role model bagi Saka di Indonesia. Antara lain adalah Saka Kencana yang sudah cukup lama kan usianya dan juga cukup diminati karena memang sangat dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat ya. Ada antara lain tadi Kak Lis sudah sempat sampaikan gitu ya, dalam keadaan pandemi masih bisa berkarya, membagi masker, membantu ya mungkin posyandu yang masih bisa dipertahankan karena kondisi agak aman gitu, adik-adik masih bisa membantu penimbangan balita, terus mendampingi bidan gitu ya, dan itu se-Indonesia saya lihat Saka Kencana cukup aktif ya, terutama di wilayah Jawa Timur. Makanya saya pas dinas di Jawa Timur, saya mampir nih gitu, mau kenalan kayak apa sih adik-adiknya gitu. Kebetulan kok ada kumpul-kumpul, saya ngobrol sama Kak Nyigit karena Kak Nyigit kan sekjennya Saka Kencana Jawa Timur gitu ya. Ayo Kak Hari kita jalan aja, kita ketemu teman-teman kakak-kakak Pamong dan adik-adik. Mungkin barangkali nanti itu bisa kita sinergikan, kolaborasikan, dan kita bisa bahas bersama. Yang penting ini menjadi role model di wilayah lain
supaya wilayah lain juga melihat bahwa oh ternyata Saka Kencana di Jawa Timur bisa menginisiasi se-Indonesia. Itu mungkin barangkali. Waduh, luar biasa ini Kak Hari ya tadi penjelasannya. Nah, kalau tadi Kak Hari sempat menyampaikan bahwa ini gambaran secara nasional begitu Kak. Kalau dari Kak Uli sendiri, kalau di Jawa Timur tadi sudah sempat disinggung nih Kak ya, seperti apa? Kalau dari kuartir daerah itu bagaimana tentang Saka-nya sendiri Kak? Baik ya. Hampir sama Saka secara umum ya di daerah di Jawa Timur. Ada 11 Saka tapi tidak semuanya menonjol kegiatannya yang sama hampir sama, yang aktif kegiatannya itu SWH, kemudian Saka Kencana dan Bayangkara itu, dan ini Bayangkara bentar lagi mau ada perkemahan bakti di Bengkulu, Bertikara namanya ya, Bertikara ini di tingkat nasional. Itu rencananya akan dilaksanakan nanti Saka Kencana kemudian menyusul ya Kak. Ya. Baik, jadi ada ya semuanya ada kegiatan, tapi yang intens kegiatannya itu yang seperti yang saya sampaikan, seperti itu. Kak Senja. Oke, baik Kak Ulis. Kalau dari Kak Nyigit deh Kak, dari instansi pembinanya sendiri, nah di BKKBN sendiri di perwakilan Provinsi Jawa Timur, kira-kira apa sih strateginya biar Saka Kencana ini biar bisa tetap eksis? Tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Hari, ini kan Saka Kencana merupakan salah satu dari Saka yang memang menjaga keeksistensinya begitu. Bagaimana Kak Nyigit? Ya, terima kasih Kak Senja. Jadi alhamdulillah Kak Hari, Kak Ulis, kalau Saka Kencana itu termasuk salah satu yang disebut yang aktif tadi ya, yang terus masih berkegiatan. Tangan dong, Saka Kencana. Tahan deh ya. Kita lega itu karena kita juga pernah muda kan gitu ya, waktu SMA itu kalau milih Saka itu biasanya ada Saka-Saka yang lain juga gitu yang jadi pilihan utama Saka Kencananya mas ini. Nah, seiring berkembangnya waktu dan kemudian perhatian dari stakeholder terkait itu kepada Saka Kencana juga bagus ya, terus nanti BKKBN juga aktif. Nah, kita ini kalau di Jawa Timur Saka Kencana itu memang ada kegiatan rutin yang sudah terencana dengan baik Kak. Jadi mulai sudah dimasuk di anggaran itu setahun sekali itu selalu ada yang namanya bakti. Jadi kalau ditanya strateginya itu ya kita harus konsisten memang. Jadi konsisten berkegiatan, konsisten kemudian bagaimana dengan adik-adik seluruh Jawa Timur dengan aturan-aturan dan kegiatannya itu. Jadi kalau rutin dan konsisten itu mereka jadi aware gitu loh ya, termasuk bagaimana membimbing mereka, membina mereka mulai yang dari level kecamatan, kabupaten sampai dengan kemudian di provinsi, karena berkembang juga Kak Ulis ya, yang di ranting-ranting itu tingkat ranting juga ada yang mereka sudah membentuk Saka Kencana gitu Kak Hari. Jadi lumayan kalau kita melihat respon mereka ketika kita kumpulkan misalnya adalah pelatihan itu cukup bagus responnya, dan itulah salah satu strategi. Jadi kita peningkatan kapasitas harus jalan, kemudian kegiatan rutinnya juga harus ada, kemudian kontribusi nyatanya untuk program itu tentu juga harus ada untuk masyarakat tentunya itu. Ya, setuju, konsisten, komitmen dan juga support ya, itu yang penting. Iya betul Kak Ari. Berarti kata kuncinya ada 3 nih Kak ya, konsisten, komitmen, support begitu. Ya. Nah kalau kita sudah konsisten, komitmen, support, nah ini juga tidak lepas dari peran dari Pamong Saka Kak. Ya. Nah ini mumpung kita hari ini juga kedatangan Kak Hari sebagai Pamong Saka nasional nih Kak. Nah kita pengen dong Kak belajar seperti apa sih menjadi Pamong Saka yang bisa menjadi apa ya, yang bisa mengimplementasikan. Nah ini seperti apa Kak Hari? Sama Kak Senja, jadi 3 tadi ya, komitmen, konsisten dan support. Saya konsisten nih sejak saya SD siaga sampai sekarang tuh saya tidak pernah lepas, dan mohon doa restu semua kakak-kakak saya. Di bulan Agustus ini saya sudah genap mengabdi di Pramuka tanpa dibayar loh ya. Itu sudah 36 tahun Pak. Harusnya kalau puasa 30 tahun. Tepuk tangan. Ya, terus Pramuka sejati Kak. Konsisten, komitmen saya dalam keadaan apapun saya diminta harus siap. Ya, seperti ini
Kak bisa sebagai podcast boleh. Nanti malam saya diminta oleh Saka Bayangkara memberikan ini prolog untuk ya Pertikara, siap gitu ya. Bahkan kemarin Kuarnas Kahari, nanti besok hari Minggu bisa rakor persiapan Jambore Nasional. Nanti mau ada loh Jambore Nasional bulan Oktober di Cibubur. Saya tunggu ya adik-adik. Agustus ya. Agustus itu di Cibubur Jambore Nasional. Tentunya memang saya sudah sampaikan di awal di rakornya Kuarnas dengan broadcast ketat sehingga satu tenda satu orang dan harus wajib didampingi oleh satu dokter. Nah, itu keluarga yang akan memberangkatkan. Biasanya dilepas oleh gubernur selaku Mabida ya. Yang kedua, isu yang terkini Kak, itu kan ada peran Saka nasional di Bangka Belitung. Bahkan saya sudah ngontak Kak Fajar, kepala kantor perwakilan BKKBN di Bangka Belitung. Beliau sudah siap sebagai tuan rumah. Nanti ayo gitu ya, di sela-sela peran Saka, semua Saka Kencana kita kumpulkan di sana. Kapan itu Kak? Bulan Oktober ya. Jadi nanti siap-siap siaga aja ya. Jadi konsistensi ya, itu masing-masing. Ya. Jadi sementara dipersiapkan entah itu anggaran, adik-adiknya gitu ya, metodenya bagaimana gitu ya, betul. Itu saya konsisten untuk di setiap saat diminta ngajar apapun, dan saya sampai sekarang masih itu Poltekkes Jakarta, Kak ngajar setiap hari Minggu ya saya datang gitu ya, jadi konsisten. Yang supportnya yaitu Kak saya lapar di tengah-tengah, ya sudah saya kasihlah seanggaran yang saya ada. Kalau saya ada pasien kebetulan mitra gitu ya, saya bujuk-bujuk. Oma punya apa nih untuk adik-adik pramuka? Oh ya, saya punya catering, nanti saya sumbang ya 10 box untuk makan siang gitu ya. Seperti itulah artinya saya berusaha mengawinkan semua mitra untuk ikut membantu pramuka, karena tentunya pramuka menjadi tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawabnya BKKBN, bukan tanggung jawab Kementerian Kesehatan, tapi tanggung jawab masyarakat, dunia usaha, dunia swasta. Hanya kita yang Saka Kencana itu dibina oleh BKKBN. Saka Bakti Sada dibina oleh Kementerian Kesehatan, Bayangkara dibina oleh Kapolri ya gitu ya. Ya jadi itu mungkin barang yang harus kita sepakati bersama. Ya 3 itu aja Kak resepnya. Pokoknya adik-adik kalau bisa seperti itu. Dan enak loh, saya pun juga hilir mudik ke istana itu nggak usah pakai protokoler. Oh Kak Hari ya udah mau menghadap Pak Jokowi. Saya diberangkatkan ke luar negeri, ke Filipina, ke Thailand, kemana? Karena pramuka ya. Karena pramuka. Saya nggak mau. Jambore internasional. Iya, internasional. Kemarin saya di pasar Korea Selatan. Korea Selatan. Iya. Jadi jangan-jangan untuk yang di Korea Selatan Kak Hari juga siap. Kemarin di India saya nolak Kak Luis karena keadaan pandemi waktu di bulan Februari. Jadi saya minta maaf sama istana dan juga Setnek. Bukannya saya menolak, tapi karena keadaan ini pandemi yang belum usai. Jadi saya membuat surat pernyataan, jadi bukan karena menolak, karena kan nggak enak nanti ya gitu. Jadi seperti itu mungkin barangkali kakak-kakak, adik-adik barangkali bisa menginisiasi yang di Jawa Timur tetap maju, karena saya juga sempat ketemu Kak Kofifah waktu itu rapat di mana ya lupa saya ya, di Jakarta. Beliau siap loh untuk membantu mengawal, supportnya luar biasa pada luar pramuka. Biasa, Kamabida ya. Terhadap pramuka supportnya luar biasa. Ya, betul. Jadi beliau siap diundang, dipanggil kalau sebagai narasumber, membuka acara, monggo virtual boleh. Gusti Mangku Bumi di Jogja luar juga biasa, siap. Oh luar biasa orangnya. Juga. Selalu saya undang Kak, buka dong Saka Kencana di Jakarta DKI. Oh siap virtual ya Kak Hari. Kalau enggak waktu ke Jakarta saya menyesuaikan waktu beliau gitu. Itu mungkin barangkali Kak Senja. Berarti memang support itu adalah salah satu yang paling penting ya Kak ya dalam proses pengembangan strategi apapun itu, baik itu dari Saka-Saka yang lain juga begitu. Nah, kakak-kakak semua yang lagi hadir di sini, ini mungkin ada yang mau bertanya, nanti silahkan ya. Mumpung ada 3 narasumber kita ngobrol bareng dengan Kak Hari, Kak Ulis, dan Kak Nyigit. Ini jarang-jarang loh kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Dan mungkin ketertarikan anak muda sekarang itu di pramuka itu salah satunya, kalau sebatas guyonan ya. Kalau pramuka itu nggak pernah mengenal kata tua kan? Gitu ya Kak ya? Karena dipanggilnya kakak. Usianya sebenarnya tetap kakak begitu ya. Jadi nggak ada mbak, nggak ada. Terus betul. Dan itu juga sedikit bertanya nih Kak.
kita ini kan sekarang lagi gencar-gencarnya program stunting begitu ya, percepatan penurunan angka stunting. Nah, kalau secara nasional sendiri sebenarnya peran dari pramuka terutama dari Saka itu sendiri seperti apa sih Kak Hari? Mungkin dari Kak Hari nanti secara nasional begitu ya. Betul. Nanti bisa Kak Ulis ditambahkan secara dengan Kak Ulis secara ini. besar Monggo. peranannya. Harapan Kak Hasto selaku Pangbinas, beliau mengharapkan Saka Kencana selalu mendampingi stunting. Sama halnya dengan genre, karena genre itu kan bagian kecil dari keridanya Saka Kencana. Jadi mendampingi itu ya bersama tim pendamping itu. Jadi kan tim pendamping ada bidan, ada kader ya, dan ada satu lagi apa? Ada 3 kan? Bidan, kader, PKK. Ya. Nggih. Adik-adik Tim itu pendamping jangan keluarga. sungkan, karena adik-adik akan lebih diterima daripada kita-kita yang bisa masuk ke dalam gitu ya. Jadi misalnya adik ini ada di kelurahan mana, ya deketin PKK-nya, ada TPPS-nya kan, udah di SK-kan. Nanti ikut membantu mencari saja tugasnya. Sebagai inisiasi saja kakak waktu ke Belanda itu melihat ada Boy Scout ya. Di sana itu malah jarang loh, nggak semua sekolah. Tapi saya lihat ya ada orang di pinggir jalan dia apno gitu ya, megap-megap gitu. Dia dengan ngambil bolpen loh, dicolokin langsung. Orang itu terselamatkan loh. Saya bilang hebat ya Boy Scout sini. Tapi kan di Indonesia ID tidak boleh, MUI juga nggak boleh, tidak mengizinkan ya Kak belum Ulis ya. mengizinkan. Kalau di Belanda itu dia diizinkan sebegitunya sehingga nyawa orang itu bisa terselamatkan. Ada Alzheimer di pinggir jalan, adik-adik pramuka Boy Scout-nya itu di Singapura menuntun gitu ya, dibawa ke rumah sakit. Dan dia dikasih fee-nya bentuknya kayak tanda lencana gitu. Jadi saya pikir negara kita kok nggak bisa begitu lah. Mungkin barangkali dengan kecil-kecil adik-adik itu ikut membantu percepatan stunting, nanti kiranya BKKBN hendaknya memberikan atau piagam gitu ya. Karena alhamdulillah putra-putri saya bisa ke luar negeri itu antara lain karena sertifikat-sertifikat itu kumpulin. Jadi di sana lebih dihargai. Jadi nilai itu tidak terlalu. Jadi sertifikat apa yang kau miliki gitu. Ya mungkin barangkali itu yang bisa menginisiasi supaya agile aktif tidak hanya tepuk tangan atau nyanyi-nyanyi tetapi ada nilai besar. Nilai gitu. tambahnya ya. Dan betul. itu aksi nyata Ya, gitu ya Kak ya. betul. Jadi kalau lihat stunting tadi Kak Senja, jadi betul kalau di Saka Kencana itu sebetulnya sangat terkait. Di dalamnya sangat mungkin Iya. dimasuki substansinya ya Kak Ya, ya. Karena di betul. sana ada generasi berencana ya Iya. kan di kridanya itu. Betul. Di kridanya ada generasi berencana dan seterusnya. Ketika kita berbicara generasi berencana, ada Masalah anak-anak lagi, muda yang mau nikah itu harus direncanakan dengan baik. Nah, berarti ini adik-adik yang di Saka Kencana, jangan lupa untuk terlibat di stunting itu. Jadi tadi sampaikan Kak Hari ada tim pendamping keluarga di setiap desa. Bahkan satu desa itu kadang ada 3 tim ya Kak ya. betul. Artinya bisa sampai itu di level RW. Nah nanti artinya ketika tim pendamping keluarga ini bekerja, yang tadi ada bidan, ada PKK, lalu ada kader, jadi bantu. Minimal tadi memberitahu tuh kawan-kawannya atau saudaranya yang mau nikah gitu 3 bulan sebelumnya ada aplikasi Esimil gitu. Nah itu nanti tugas nampingi untuk dia registrasi, download. Minimal yang seperti itu bisa, itu aksi nyata ya. Itu aksi nyata dari Saka Kencana yang sangat mungkin untuk bisa dilakukan ya, itu. Terus kasih logbook Kak, logbook nanti terus dia tunjukkan kepada pamongnya, ini saya sudah melakukan 10 rumah gitu ya. Kasihlah sertifikat penghargaan. Itu mungkin barangkali Ya, bisa betul. adik-adik ya. Oke. Gitu Kak Senja. Iya, baik, Ya. luar biasa ini. Berarti kita sudah saling gayung bersambut Ya, ya. Apa yang betul. tadi sudah disampaikan oleh Kak Hari ternyata juga mendapat respon positif nih dari Bu Ya. Nyigit bahwa dari Kak Nyigit, waduh saya Ya. kebiasaan nih ya. Kakak Mohon aja maaf nih Kak. masih muda melulu Iya, ya. Sama kayak Kak Ari dan Kak Ulis yang masih muda. Nah, mungkin untuk Kak Ulis dulu. Ya, saya nambahkan. Iya, monggo Kak Ulis kalau Baik, misalnya terima kasih, dari Kak Senja. Jadi tadi sudah sampaikan Kak Nyigit Ya. bahwa untuk pengawal stunting ini kan ada gerida-geridanya yang mendukung itu kan generasi berencana. Nah, adik-adik yang ada di Pangkalan Saka ini punya tugas, ya, punya tugas untuk mendampingi dan utamanya, jadi nggak usah terlalu masyarakat muluk-muluk. Yang pertama, yang ada di keluarga, misalnya ada kakaknya, ya, ada kakaknya. Kemudian kalau sudah keluarga, tetangga di sekitarnya,
Itu ya. Kalau tadi sampaikan Kak Nyikit kalau mau menikah gitu ya. Terus habis itu kalau misalnya ada balita. Dari balita tuh kan nampak bahwa oh anak ini tumbuh kembangnya bagus. Oh ini kok dengan teman sebayanya kok enggak sama. Berarti itu kan misalnya perlu melaporkan itu. Kemudian adik-adik, ini Kak sekalian mau mengingatkan adik-adik. Kan sebenarnya ada SKK. Ya, yang sama cakapan dengan khusus SKU, ya. Kalau di SAKA, kalau di gugus depan itu kan syarat kecakapan umum, di pramuka di SAKA itu ada syarat kecakapan khusus. Ya. Nah, ini yang sering kali Kak nggak diisi, Terlewat begitu ya Kak. terlewatkan. Nah, Ya. itu kan dari situ nanti kalau mereka sudah bisa mengisi syarat kecakapan khususnya, sudah mampu melakukan ini 2 dan 3 seterusnya, kan sudah dapat tanda tangan dari instruktur. Kan mereka setelah dapat materi dari instruktur, praktekkan, sudah dapat mampu, nanti instruktur yang mendatangani dapat SKK-nya. itu ya. Nah, kan nanti dia akan dapat TKK. Ya, betul. Ya. Mohon maaf sebentar. Wah, ini panggilan loh. Mesti panggilan pramuka juga tuh. Bukan Kak, daftar hadir. Jadi saya tambahkan ke Elis ya, mungkin barangkali saling mengingatkan adik-adik ya dan para pamong. Misalnya lupa mengisi, ingatkan pamong. Tolong diisi kan butuh tanda tangan pamong. Iya, kalau pamong masih ingat, tolong kamu juga buat tanda tangan di tanggal berapa kamu melakukan action itu. Saling mengingatkan lah, karena ini kan Saka Kencana itu adalah untuk penegak pandega yang usianya usia SMA mahasiswa. Artinya dia sudah lebih mampu untuk berpikir gitu ya. Beda dengan siaga penggalang gitu. Jadi harus proaktif, itu yang kata kuncinya adik-adik itu. Iya, jadi yang dari Kaulis itu sudah jelas Kak Senja. Jadi kita itu betul-betul bisa langsung nih adik-adik itu mau lewat kakaknya, keluarganya dulu ya. Karena sasaran stunting itu mulai ada yang calon pengantin 3 bulan sebelum menikah, itu sasarannya. Kemudian yang kedua ada ibu hamil, terus ibu pasca salin, lalu yang ketiga baduta, kemudian balita. Nah kalau itu ada di sekalian di keluarganya kan dia bisa langsung mengkai edukasi atau kemudian mengkomunikasikan dengan tim pendamping keluarga untuk aktif itu di posyandu dan seterusnya itu Kak. Berarti ini juga selaras dengan program dari BKKBN itu untuk menikah di usia ideal ya Kak ya. Betul. Jadi kalau perempuan itu ada yang tahu nggak kalau perempuan itu usia ideal menikahnya berapa tahun? 21 tahun. Kalau laki-laki 25 tahun. Tepuk tangan dong buat kita semua. Berarti 21 25. Nggak diragukan lagi. Kak Senja, tapi tahu nggak alasannya kenapa 21? Ada yang tahu nggak? Nih dari Kak Hari langsung tanya. Kira-kira dari teman-teman ada yang tahu nggak? Kenapa sih kok harus 21? Kalau bisa jawab ada goodie bag-nya enggak? Gimana Bu? Kayaknya ada gampang itu nanti. Ayo siapa? Ayo kira-kira siapa nih dari Penutupnya kakak sering ikut lihat kakak di TV mau di RRI. Coba dengar siapa? 21 tahun, kenapa dipilih 21 tahun? Ayo. Kira-kira kenapa? Silakan. Yuk, boleh nih kayaknya ini ya. Nama dan Bisa di sini. bangsawan. Silakan. Ya. Berdiri Boleh apa sini? ya? Iya. Ya, di sini maju. Maju. Boleh ke atas, boleh. Ya. Cantik Menghadap ke sana ke tuh. sana. Ya. Nama? Pak, Nah. nama Ya. saya Hikmah Maulida Fitriana dari Saka Kencana Sidoarjo. Oh, jauh Ya. Kak? Dari Sidoarjo dari sini. 1 jam. Oh, 1 jam. Terasi kan yang enak ya Sidoarjo. Enak. Ah, Nasi enak, bandengnya juga enak. Bandeng asap. Iya. Silakan. Panggilannya Kak di siapa? Hikmah. Siap. Ya. Alasan mengapa usia harus wanita 21. 21 dan pria 25 karena mereka siap secara fisik dan mentalnya. Ya, oke. Aplaus ya, apresiasi pada Dek Hikmah ya. Luar biasa. Jangan lupa Sidoarjo itu berarti kalau tadi Bandeng dan sebagainya, terasi itu proteinnya bagus. Jadi untuk orang Gizi ya, gizinya bagus, bisa mencegah stunting gitu ya. Makanan lokal. Ya. Makanan lokal yang itu. Jadi itu betul sekali. Itu udah dia itu singkat padat jelas sekali tadi itu.
fisik sama mental sehat. Fisik kita ngomong kesehatan reproduksinya, Ya, betul, semuanya. betul. Mentalnya juga kematangan jiwa, sekolahnya sudah selesai belum dan seterusnya, luar biasa. Itu kan ya. Case pro tuh Kak Nyigit, Kak Senja dan Kak Iya. Lis dan kakak-kakak adik-adik semua. Kenapa 21 tahun? Karena epifise, pertumbuhan sum tulang wanita itu pada waktu umur 21 tahun itu optimal. Sehingga anaknya yang akan dilahirkan, dia akan mempersiapkan rahimnya itu lebih, waktu ngeden itu kan, dia akan lebih bagus. Lebih siap begitu Lebih ya Kak siap, ya. karena berhubungan dengan sumsum tulang belakang. Beberapa penelitian menyatakan kalau dia menikah di bawah 21 tahun, wanitanya ya, dan juga yang 25 tahun perokok gitu ya, spermanya sudah jelek, ya motilitasnya nggak segeceng itu gitu ya. Terus istrinya juga akan lebih banyak potensi mendapatkan protein yang kecil, anaknya pasti stunting. Karena kalau stunting pasti pendek. Kalau orang pendek belum tentu stunting. Nah, itu harus hati-hati. Kenapa 21 tahun? Supaya tadi supaya mencegah stunting, anak yang diproduksi juga dia lebih bagus kualitasnya, paling tidak suaminya juga siap tadi fisik mental, ya. Oke. Jadi jangan merokok. Ada yang merokok nggak nih yang laki-laki? Ada yang merokok nggak? Hati-hati loh ya. Nggak ada Kak. Insya Allah tidak Kakak ada. rencana gitu loh. Berencana itu. Berencana itu keren. Oke. Nah, kalau tadi Kak Hari, Kak Nyiki dan Kak Ulis juga sudah mengupas sedikit tentang bagaimana sih kesehatan ya Kak ya. Nah, ini pertanyaan menggelitik nih Kak. Saka Bakti Husada dengan Saka Kencana ini kan hampir sama ya, dengan tujuannya juga hampir sama tentang kesehatan. Nah, ini ada beberapa kasus karena perubahan nomenklatur yang ada di kabupaten kota ini dijadikan satu nih Kak Nyigit. Dari dulu dinas KB, kemudian jadi dinas kesehatan. Pembinanya. Nah, ini banyak yang bertanya, gimana nih kita ini Saka Kencana dengan Saka Bakti Husada, terus posisi kita bagaimana? Bersaudara jadinya Kak. Memang dari dulu saudara sekandung. Saudara sekandung ya. Ya. Ya, memang ini ya, sekarang ini fenomena di kabupaten kota Kak Ulis. Jadi OPD KB atau organisasi perangkat daerah yang menangani KB itu beberapa di mergernya dengan dinas kesehatan. Akhirnya ya mau tidak mau di sana ya satu pembina untuk yang Saka Kencana dan Saka Bakti Husada. Nah, harapannya ini justru lebih harmonis gitu ya Kak Hari ya. Justru lebih harmonis, kegiatan-kegiatannya juga sangat beririsan. Sangat beririsan. Jadi don't worry gitu ya teman-teman semuanya. Jadi insya Allah itu juga justru lebih harmonis dan kita harus tetap dukung di situ. Jadi ini ada bapak pembinanya satu tapi anaknya dua gitu ya. Betul. Jadi kalau secara struktur organisasi sesuai Jukran ya memang nanti mabinya satu gitu ya, kepala dinasnya sebagai mabi. Pinsakadanya beda, misalnya koordinator atau kepala bidang, misalnya Dalduk dia sebagai Pinsaka Saka Kencana. Yang kepala bidang atau koordinator kesehatan, pelayanan kesehatan dia sebagai Pinsakanya Bakti Husada. Itu malah lebih bagus itu ya, kembali ke kita zaman dulu. Oh iya, bisa semakin lebih berkolaborasi begitu ya. Iya, Jadi lebih lebih bisa kerjasama, kolaborasi seperti itu. Zaman dulu gitu ya Pak? Iya, zaman dulu kan jadi satu. Saya ingat betul waktu di Kementerian Kesehatan, Saka Kencana itu bagian kecil dari Kementerian Kesehatan. Pada waktu supaya Pak Suharjo Suryaningrat Menteri Kesehatan melihat ini harus dikembangkan, dipecahlah untuk fokus di Dalduk dan untuk reproduksi. Jadi memang core bisnisnya di Saka Kencana hanya dua itu, mengendalikan penduduk dan untuk reproduksi. Jadi adik-adik jangan heran, jangan takut. Begitu ada orang hamil, tanyalah, Bu, Munten, berapa sih usianya, kehamilannya sekian, udah berobat belum ke dokter, belum berobat ke bidan gitu ya. Nggak usah bingung, nggak usah. Itu mudah kok Saka Kencana mengingatkan itu saja. Kalau Saka Kencana, Saka Bakti Husada hanya mengingatkan sudah minum tablet besinya belum gitu kan. Kalau Saka Kencana ini anak keberapa, terus sudah berobat belum ya kependudukannya, itu saja ya. Jadi memang harus bersinergi supaya memfokuskan gitu ya. Itu mungkin barangkali Kak Senja. Oke, luar biasa nih. Oke, mungkin dari kakak-kakak yang ada di sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau kenalan satu persatu dong ya. Pengen kenalan satu persatu. Coba, ya. siapa aja? Coba bisa. Kak Hikmah udah. Ya, Kak Hikmah sudah. Mungkin sebelahnya yuk. Sebelahnya ayo. Berdiri nggak apa-apa. Berdiri nggak apa-apa.
Langsung Kenalan, aja ya. dari Sambil menghadap ke kamera biar berkenalan. Ya, maju situ aja. Situlah. Boleh di bawah nggak apa-apa. Apa di atas boleh. Perkenalkan, nama saya Putri Agustin dari Sidoarjo. Oh, Sidoarjo juga. Oke, makasih Agustin. Terus selanjutnya? Oh, Sidoarjo juga. Wah, Perkenalkan, keren. nama saya Muhammad Rafdi Aditya dari Saka Kencana Sidoarjo. Oke, itu lambangnya apa saja itu? Yang di dada? Yang ini, yang di ini, dada kiri. Nah, itu. Ikut ini apa? Siswa Kegiatan. dari waktu penempuan TKK kemarin. Oh, alhamdulillah. Berarti Iya. TKK untuk ambil tentang Saka Kencana. Obat Cakap Kencana. Oke, sip ya. Berarti pangkalannya sekolahnya mana? SMKN 2 Buduran Sidoarjo. Oh, oke. Ya, oke. Apresiasi, tepuk tangan untuk. Oke, tepuk tangan dong. Selanjutnya siapa lagi? Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Atwi dari Saka Kencana Sidoarjo. Oke, ya. Makasih Rifki ya. Makasih Persi ya. Ya, pertanyaannya bawa bandeng nggak? Oh, ya, silakan Kak. Bisa dilanjut. Kakak Pamong ya, Pamong atau silakan nggak apa-apa. Kakak Pamong, ya. Kan namanya ngobrol gayeng. Oh, enggak. Oh, aja suyut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kakak, saya Suyuti, Pamong Saka Kencana Jenggala Sidoarjo. Jenggala. Jadi Sidoarjo itu Saka Kencananya punya nama kak. Oh. Namanya itu adalah Jenggala. Kenapa Jenggala? Karena dahulu di Sidoarjo itu ada kerajaan yang namanya Jenggala. Dan itu harapannya Saka Kencana Jenggala Sidoarjo itu memiliki spirit yang sama seperti kerajaan Jenggala. Wah, kita Begitu. catat. Suatu saat saya lihat keren. Saya tinjau ya nanti kapan ya hebat, keren Kak Lulis. Itu. Terima kasih kak. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira-kira anggotanya berapa Kak Suyut? Kira-kira. Sekarang anggota aktif sekitar 15 kak. Alhamdulillah. Iya. Udah angkatan ke berapa? Sudah angkatan keempat. Keempat. Awal waktu itu pelantikannya di mana? Kalau awal dulu pelantikannya di kantor KB Sidoarjo. Alhamdulillah. ODBKB berarti ya? Ya. Iya. Oke. Salam hormat untuk ODBKB ya, ikut Iya, membina siap. kan? Terima Oke, kasih. siap. Makasih Kak Suyut. Terima kasih Ya. kak. Selanjutnya. Oke, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati dari Saka Kencana Surabaya. Oh, kota Surabaya. Iya. Oke, sip. Berikutnya. Perkenalkan, nama saya Miradina Syahrani Ma'ruf dari Saka Kencana Surabaya. Kota Surabaya juga. Wah, keren. Pangkalannya SMA SMA. SMA Negeri 8. itu Ya. Sama. 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 Oh, keren. Jadi Ya. pemilik rujak Cingor ini. Kalau tadi Bandeng. Dengar-dengar katanya DKD ikut. Coba dong kenalin. Ada Kak. Iya, Ih, kangen jangan saya. sembunyi dong Kak. Ya, silakan nih ada Kak Restu. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre dulu ya kak. Oh ya, Semangat. siap. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda, yang berencana. Oke. Baik kak, perkenalkan. Saya Restu Anggada Cipta. Selaku Dewan Kerja Daerah Jawa Timur. Yang juga diamanahi sebagai anggota PIN Saka Kencana Jawa Timur. Terima kasih. Oke, makasih Kak Restu. Titip adik-adik teman-teman ya. Oke. Oke kak, siap. Ini saya tidak sendiri kak, saya bersama Oh rekan saya. iya iya. Kenalan. Ya. Baik, tadi bersama dengan Kak Restu, sekarang gantian saya Kak yang memperkenalkan diri. Saya Elisa Khatunada Munawarroh, jadi dari Dewan Kerja Daerah Jawa Timur juga, yang alhamdulillahnya juga diberi kesempatan untuk menjadi salah satu PIN Saka Kencana begitu. Oke, terima Salam kasih. kenal.
Salam kenal, Oke, mantap. semangatnya luar biasa. Tepuk Luar tangan untuk biasa. semua. Seneng ya Kak ya kalau lihat anak-anak Jadi muda kembali. terus pakai baju pramuka itu kayaknya yang keluar itu gambar apa? Tulus hati. Oh iya. Kayak gitu ya. Biasanya nanti muncul lagunya Cintaku Sebatas Patok Tenda. Oh iya. Betul. Baik, ini luar biasa kalau misalnya kita ngobrol dengan kakak-kakak yang luar biasa ini ya, adik-adik semua. Nah, kalau kita kembali lagi berbicara tentang perkembangan Saka nih Kak. Nah, seperti apa sih Kak harapannya untuk kedepannya? Karena kan kita juga sebenarnya di era pandemi ini juga pasti akan mengalami kendala ya untuk pengembangan ini. Ini harapannya nanti akan seperti apa kedepannya? Kalau sesuai dengan semangat Saka, baik itu di tingkat nasional maupun daerah, mestinya kami yang Pamung Saka Nasional itu ingin ini adalah suatu kancah candra di muka untuk job creation. Adik-adik dalam rangka menyiapkan diri untuk menempati lapangan pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan bagi teman-temannya. Karena apa? Yang diterima di bangku kuliah, bangku sekolah itu tidak akan cukup untuk diaplikasi implementasi di dalam lapangan. Karena liar dan buas kawasan candra di muka yang akan dihadapi nanti. Karena sangat agile adaptif ya, tidak bisa seperti di textbook, di buku, di kuliah ya. Banyak akan terjadi inovasi, dinamika di lapangan. Kalau kakak-kakak adik-adik tidak bisa belajar dari kepramukaan ini merupakan suatu leadership untuk masing-masing orang, ya akan gagal gitu di dalam hidupnya. Kakak melihat seperti yang staf-staf kakak ya, mana yang dia pintar organisasi, mana yang dia pramuka, dalam memecahkan permasalahan itu kelihatan sekali. Jadi saya tidak pernah menyalahkan ada staf yang selalu kopas, karena memang dia tidak bisa inovasi. Kalau menurut Profesor Howard Gardner ya di 8 kecerdasan, itu ada di pramuka. Karena apa? Yang dipelajari ada naturalisme, mencintai alam, ada visual melihat dengan mata gitu ya. Dan itu dilatih di pramuka ya, dari dia menghembus ini apa ya, oh ini jahe, ini temulawak gitu ya. Itu merangsang otak loh ya. Terus dia melihat oh ini busur ke sana, ke kanan, ke kiri, itu ada kecerdasan lah. Itu hanya didapatkan di pramuka. Kakak dulu juga paskibra di Jawa Tengah, tapi kakak merasakan nyaman di pramuka karena apa? Lebih komplit. Kalau paskibra kan hanya PBB. Sementara itu hanya aritmetika, kinestetik ya, tapi sementara yang lain tidak terasah gitu ya. Jadi kalau adik-adik senang pramuka itu sangat bersyukur. Karena apa? Mempersiapkan generasi emas itu antara lain dengan Saka Kencana, karena kepramukaannya akan lebih menonjol dalam mengasah job creation. Itu yang penting. Ya. Baik, luar biasa. Berarti intinya bisa jadi paket lengkap begitu ya, paket lengkap, untuk persiapan ke depannya, untuk menyiapkan generasi emas. Kalau dari keluarga sendiri nih Kak Olis, perannya seperti apa sih untuk sehingga harapan-harapan yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Hari itu bisa terwujud begitu? Baik, memang untuk di pramuka itu untuk pembinaan karakter memang di gugus depan, ya. Tapi untuk ke job creation-nya itu diarahkan untuk di Saka. Nah, harapan saya untuk job creation yang di Grida-Grida itu, misalnya di Saka Kencana ada Grida unggulan yang nanti diarahkan untuk job creation. Tidak hanya mereka dapat materinya, terus kemudian hanya mengisi SKK, dapat TKK, tapi sampai ke sertifikasi. Kalau sertifikat itu kan lebih laku, Kak. Ya, betul. Ya, betul jadi betul, kalau sertifikasi ini nantinya bisa dibuat adik-adik untuk sebagai sekolah, terus lapangan pekerjaan, dan tadi mungkin dia untuk izin membuka usaha sendiri, Bapak dia sudah mampu untuk itu. Jadi yang belum itu memang yang belum nampak di Saka itu adalah sertifikasi dari keterampilan-keterampilan yang mereka dapatkan. Kan mereka kan waktu mendapatkan ilmunya itu kan pasti kan ada keterampilan yang dia dapatkan. Nah, di masing-masing Saka pastinya punya Grida unggulan yang bisa diarahkan untuk job creation. Contoh saja,
kayak di Saka Bahari itu kan ada kridanya salah satunya adalah selam. Ya, nah selam itu kalau dia dapat sertifikat itu dia bisa dapat untuk bekerja dan ada nilai lebih dibanding sama mereka yang tidak memiliki keahlian di selam misalnya seperti itu, gitu Kak. Terus kemudian satu lagi tambahannya Kak, mungkin supaya adik-adik ini semangat untuk aktif bergiat di Saka, ada kegiatan prestasi, ya. Kegiatan prestasi itu adalah pangkalan Saka berprestasi yang diawali dari seleksi di tingkat ranting, nanti mana yang terbaik dikirim ke tingkat cabang terbaik dikirim ke daerah terbaik dikirim sampai ke nasional. Ini nanti akan menghidupkan Saka. Kalau sementara ini kita hanya bergiat saja, tidak ada giat prestasi, ini kurang greget gitu. Ya, saya sebagai reward juga. Iya. Betul. Tapi karena sekolah itu sekarang membutuhkan sertifikat. Iya, betul Kak. Jadi dia kalau misalnya kan nilai dilihat lokasi, begitu sama nilainya kan yang lihat sertifikat mana yang dia banyak dapatkan. Ya. Cerita Saka Bahari saya jadi ikut menangis karena pada waktu tsunami Banten yang menyelamatkan satu orang itu ya. Itu ternyata akhirnya hanyut, dia hilang ya, tapi bajunya masih ada. Jadi saya pengen nangis. Itu ternyata mendapatkan info dia pintar menyelam, menyelamatkan orang banyak tuh. Sehingga ditaruh di pohon, begitu udah surut, orang-orang kan selamat. Dia yang nggak selamat. Tapi betapa ya, kok Saka itu nggak berpikir bahwa itu akan bakal menyelamatkan orang banyak. Bayangkan kalau Saka Kencana satu orang menyelamatkan tidak terjadi stunting, hamilnya juga normal, menyelamatkan generasi. Apa nggak dicatat oleh Gusti Allah? Itu saja. Itu sampai saya saya merinding. Iya ya, memang kadang orang melihatnya saat ini, tetapi next pasti akan oh iya ya ternyata penting. Tidak untuk orang lain, untuk diri sendiri gitu. Itu. Just info yang kedua, itu ada adik Saka Kencana. Saya dulu ngajar di Saka Kencana di Jawa Tengah Kak, waktu di Fakultas Kedokteran. Itu kan saya PLKB. Saya dibayar Prof. Haryo Sunoyo itu 7.500 memasyarakatkan kondom. Dulu belum pakai, belum pakai model itu, pakai pisang. Belum ada lampu di Jawa Tengah waktu itu, gubernurnya Ismail. Sehingga saya direkomendasikan masuk Fakultas Kedokteran dengan mudah, dengan tanpa tes dan sebagainya. Itu karena itu saya Prof. Yusiono membuka lapangan pekerjaan dengan mahasiswa-mahasiswa kedokteran itu dikasih biaya gaji 7.500 untuk memasyarakatkan kondom dan tablet pil itu. Saya ingat betul. Jadi saya ngecer, ibu saya ketua PKK, bapak saya tokoh masyarakat gitu ya. Saya nggak malu gitu ya. Dan saya dapat sertifikat. Pada waktu saya melamar Fakultas Kedokteran, saya tunjukkan itu memakan penghargaan, apresiasi saya, dan orang tuh paham, oh ternyata Haryadi ini pernah berkebun di sini gitu ya. Itu saya ketemu salah satu adik Saka Kencana di Jawa Tengah, itu ketemu di Rumah Sakit Fatmawati. Saya jalan kan lagi visit pasien gitu, Kak Hari masih ingat saya enggak? Siapa ya? Kok bidan gitu ya? Loh, Anda siapa? Saya dulu Saka Kencana di Jawa Tengah. Astagfirullah, betapa senangnya saya, anak didik saya. Gara-gara Saka Kencana dia masuk bidan. Masya Allah. Karena dia orang nggak mampu di Jawa Tengah, dia bapaknya petani, nggak ngerti bagaimana jadi bidan. Karena gara-gara Saka Kencana dia tahu, oh ternyata bidan itu ini ya menyelamatkan nyawa anak gitu ya. Jadi akhirnya jadi bidan. Itulah inspirasi itu didapatkan di job creation. Gitu. Itu mungkin barangkali untuk memberikan semangat adik-adik semua. Kak Heri dan Kak Ulis tadi sudah menyampaikan nih, Kak Nyigit harapannya akan seperti ini, akan ada sertifikat. Nah, dari Kak Nyigit sendiri nih, dari BKKBM Provinsi Jawa Timur, kira-kira menyambut harapan-harapan seperti ini nanti akan seperti apa Kak? Iya. Jadi kalau kita simak tadi Kak Senja memang luar biasa ya, apalagi arahan-arahan dari beliau, masukan Kak Ulis tadi, job creation, kemudian bagaimana itu sertifikat untuk bekerja. Tentu ini juga butuh komitmen kuat dari stakeholder terkait ya. Tapi minimal tadi yang misalnya prestasi itu sangat mungkin untuk kita tindak lanjuti. Bagaimana untuk memberikan reward kepada teman-teman tetap semangat gitu ya, kemudian berkinerja di dalam
kencananya itu makin baik. Nah itu perlu ada betul mekanisme prestasi itu, entah nanti ajangnya pas yang di tingkat provinsi apakah di Kemabakti kemudian dibawa lagi kemana, itu sangat mungkin dan bisa dibagi-bagi gitu ya dalam yang mana skop mana gitu. Nah ini bagus sekali. Dan tadi kalau kita simak dari Kak Hari itu kan pengalaman-pengalaman yang menurut saya menakjubkan, luar biasa. Betapa pentingnya kita, betapa hebatnya menurut saya kalau gabung di Pramuka. Terus ini di Saka Kencana juga punya peluang gitu. Tadi ada yang bisa menyelamatkan nyawa, ini Saka Kencana juga bisa menyelamatkan generasi mendatang ya melalui program nanti cegah stunting. Jadi sekali lagi ayo sama-sama ini kita garap. Nanti kita berdampingan dengan kader, tim pendamping keluarga itu ada PKK, bidan dan seterusnya. Nah adik-adik Saka juga bisa di sana. Dan itu nanti mungkin suatu saat perlu ada momen-momen di mana teman-teman ini ya Saka untuk betul ya Kak ya, untuk sama tadi eksistensi, kemudian konsistensi dan seterusnya itu gitu Kak Senja. Baik, mungkin ada tambahan dari Kak Ulis. Cukup saya. Oke, kalau boleh saya tarik garis kesimpulan tadi yang sudah disampaikan Kak Hari, Kak Ulis dan Kak Nyigi, ternyata tidak hanya koin yang penting begitu ya. Ternyata poin itu juga penting gitu ya. Luar biasa, pengalaman, kemudian penghargaan itu akan menjadi suatu hal yang luar biasa ketika kita nanti di job creation itu sendiri. Baik, mungkin sebelum kita nanti berbincang lebih lanjut lagi ini tentang stunting dan sebagainya, boleh nggak Kak Hari diceritakan untuk memotivasi adik-adik yang ada di sini nih Kak? Karena kan kadang-kadang adik-adik ini ada kendornya sedikit. Nah, kalau misalnya sudah mulai kendor ini apa sih yang harus dilakukan? Nah, gitu. Nah, ini gimana kalau menurut Kak Hari? Ya, betul. Yang penting 3 tadi ya. Apa 3? Konsisten, komitmen dan support. Adik-adik bisa belajar pada diri sendiri ya, konsisten. Kalau memang setiap hari Sabtu latihan di Ambalan ya latihan. Latihan di Pangkalan Saka, Pangkalan Saka. Ada panggilan dari Kak Nyigit selaku sekretaris ya untuk berkumpul berlatih bersama ya, komitmen dan konsisten. Supportnya apa? Support waktu. Kalau adik-adik memang Kak saya belum kerja, nggak punya duit, saya itu support waktu saja ya. Dan ini termasuk support waktu adik-adik hanya di lingkungan rumahnya untuk membantu pemerintah memberantas, menurunkan percepatan stunting. Tadi kalau ada ibu hamil usil aja, Bu udah berobat belum, umur kehamilannya berapa, jangan lupa loh makan-makan yang bergizi, itu saja kata kuncinya hanya situ. Jadi tidak menyulitkan adik-adik ya. Terus nanti kalau memang bisa SKK-nya diisi, nanti ada beberapa poin yang memang nanti saya akan bawa ke nasional. Kira-kira yang dapat sertifikat itu berapa poin sih gitu ya. Misalnya kalau sudah 10 rumah dapat 1 sertifikat kan gitu. Mungkin barangkali nanti saya akan ngomong gitu ya. Biar lebih greget lagi. Ya gitu ya. Oke. Itu mungkin barangkali Kak. Oke. Terima kasih Kak Hari. Kalau dari Kak Ulis Kak, mungkin. Baik, adik-adik kan anggota Saka itu kan juga anggota gugus depan. Ya. Jadi tidak boleh misalnya saya sudah aktif di Saka jadi saya tidak mau lagi aktif di gugus depan. Tidak seperti itu. Kalian tetap adalah anggota gugus depan. Makanya akan ada pembagian waktu, misalnya ada pembagian minggu pertama latihan di gugus depan, minggu kedua di Pangkalan Saka, ketiga di gugus depan dan seterusnya. Saya dulu begitu Kak. Waktu zaman penegak pandega saya juga gitu. Sama. Nah, harapannya itu, kenapa sih kok kalian tetap harus aktif di gugus depan? Ilmu yang kalian dapatkan waktu aktif di Satuan Karya Kencana nanti tidak hanya untuk diri kalian sendiri, tapi akan kalian bagikan itu ke adik-adik kalian yang ada di gugus depan, ya. Dan dengan kalian akan berikan masukan ke adik-adik, itu akan menarik adik-adik itu untuk bisa aktif menggantikan posisi kalian nanti kalau sudah selesai menjadi anggota di Saka Kencana seperti itu. Jadi nggak terputus gitu ya. Jadi kaderisasinya. Jadi sekalian membagikan ilmunya Kak, tapi juga menarik adik-adik itu untuk menjadi kader Saka Kencana untuk berikutnya seperti itu.
Dan kembali ke gugus depan itu untuk melatih TOT tadi ya. Iya. Untuk public speaking. Adik-adik belum tentu loh orang pinter diem percuma, tapi pinter sharing. Jadi bisa bicara di depan orang, tidak gemeter, itu bisa untuk melatih diri. Dan itu suatu persiapan jiwa ya. Karena nanti kalau adik-adik skripsi, tesis gitu ya, akan tenang gitu menghadapi beberapa penguji, itu sudah tenang gitu. Biar nggak panik, nggak gampang tremor. Baik Kak, ini saya sedikit akan mencuri pertanyaan begitu ya, karena saya juga selaku penyuluh KB nih Kak. Nah, ini ada titipan pertanyaan juga dari teman-teman bahwa tadi terkait dengan yang disampaikan Kak Hari, ada TOT, ada begini. Nah, ini fenomena yang terjadi adalah di kabupaten kota ini sedang penyuluh KB itu kan menjadi pamong saka, tapi kami sedikit kesulitan untuk mengikuti misalnya pelatihan tentang pamong saka, dan syarat dasarnya juga harus melalui KMD begitu ya. Nah, sedangkan di OPD KB, nah ini kadang-kadang tidak ada anggarannya Kak Nyigit. Nah, ini seperti apa sih yang harus kami lakukan? Mungkin ada solusi juga dari keluarga. Oh, ini ada nih, ada program tentang KMD atau bagaimana? Ini mungkin monggo dari Kak Hari, Kak Ulis dan saya dulu mungkin ya. Barangkali memang ini tidak hanya di Saka Kencana Kak Nyigit, Kak Ulis dan Kak Sanja. SBH dan semua juga sama. Kalau mau bicara idealisme memang harus KMD. Satu bayar seminggu, kalau saya udah KML ya. Itu dan membutuhkan waktu yang banyak. Itu akhirnya ada orang yang males ngapain, apa yang kayak gitu. Kalau saya menggampangkan sesuatu lah, wong mau datang berbagai baju pramuka aja udah alhamdulillah. Ya. Paling tidak kalau dari Saka Bakti Usada dulu saya pernah berinisiasi sejak zamannya Kak Fardila Supari, terus almarhum Kak Endang ya, menteri-menteri itu. Saya bilang Kak Menteri, Kak Menkes, kita orientasi saja. Ini di DKI juga mau doa restu minggu depan ya, masa orientasi. Cuma half day dari jam 8 sampai jam 12. Bentuknya apa? Tutorial aja, menginformasikan bahwa kalau gerakan pramuka tek pramnya seperti ini, teknik kepramukaannya. Kalau Saka begini, gitu aja. Jadi kan menyamakan diseminasi komunikasi informasi. Kalau nggak ada anggarannya saya nggak apa-apa, saya yang akan ngajar. Mau wear saya siap kok setengah hari ya. Saya udah bilang sama Kak Made Yusistira ya, lini lapangan, nanti kalau PLKB itu bisa menerjunkan diri sebagai pamong, kasih sertifikat, itu menjadikan poin kredit polio gitu ya. Makanya pada sangat waktu perekrutan P3K saya juga ngomong, lihat kalau saya lacak ada sertifikat pramukanya, kasih nilai lebih. Karena nggak gampang loh, orang tuh mau terjun tuh kan nggak gampang gitu. Itu mungkin barangkali tipsnya mungkin itu Kak Senja, dikoordinasi saja. Kalau memang keluarga tidak ada anggaran, saya siap bantu ya. Tidak dari nasional ya, nggak ada anggarannya, VM saja. Ini kan kita digugah oleh Tuhan ya. Dengan pandemi ini kita efektivitasnya dengan VM dan nggak ada dibayar kan gitu. Itu mungkin monggo dari pihak keluarga kalau memang bisa memfasilitasi. Baik, terima kasih. Untuk kursus media dasar yang khususnya untuk pamong saka, pernah dulu Kak diselenggarakan khusus untuk pamong saka, tapi memang sudah lama. Ya. Akhir-akhir ini belum ada. Saya juga sudah tanyakan ke Binawasa, belum ada program yang kursus media dasar untuk pamong saka. Nah, beberapa kali saya pembinaan saka, utamanya Bakti Usada Kak, pembinaan Bakti Usada ke kabupaten kota itu mereka menyelenggarakan sendiri kerjasama dengan Pusdiklat capnya di tempat masing-masing. Bisa dirembuk dengan biaya yang seminimal mungkin dengan kemampuan dari kabupaten kotanya. Jadi kapan itu saya waktu pembinaan di Kediri sudah saya sampaikan itu bisa mengharapkan langsung 50 pamong untuk mengikuti ini. Jadi kelas eksklusif. Tidak bergabung dengan kelas lain, cukup khusus untuk pamong seperti itu. Jadi untuk sementara ini keluarga belum, tapi siapa tahu nanti ke depannya saya juga akan coba berikan masukan ini supaya nanti bisa ada lagi yang seperti dulu. Tapi harapan saya nanti
dari Guarda Pamong Saka kalau ada waktu, ada kesempatan dan mengikuti kursus media dasar karena itu adalah dasar untuk pembinaan karakter dari adik-adik. Tapi kalau instruktur tidak perlu Pamong Saka, tidak perlu kursus media dasar, cukup orientasi gerakan pramuka saja. Seperti itu. Jadi kalau LKB kan instruktur juga karena menguasai betul tentang ilmu di kependudukan dan seterusnya. Kalau Pamong Saka itu lebih arahnya ke pembinaan karakternya. Jadi tidak harus menguasai ilmu yang diberikan. Mereka hanya mengarahkan untuk di bidang karakternya. Tapi kalau instruktur wajib yang tahu ilmu tentang Saka yang ada, misalnya kencana ya yang di kencana seperti itu kan. Jadi kalau pramuka dewasa itu ada pembina, itu yang harus KMD. Ada pelatih, itu juga harus KMD. Yang kita bisa nano itu hanya pamong atau instruktur. Itu bisa nano. Bisa double selaku instruktur, bisa kalau sudah punya pamong bisa jadi pamong, bisa jadi instruktur. Saya dengar Kak Erna mau hadir loh. Nanti coba kita tanya ya, karena anggaran kalau saya pernah di perencanaan di Kemkes itu bisa diutak-atik mungkin pemberdayaan masyarakat kali Kak Nyigit ya, mungkin bisa mungkin diskenariokan setahun 2 kali di awal sampai di akhir tahun. Tapi mungkin barangkali Kak Erna nanti bisa memberikan masukan-masukan. Karena beliau infonya mau datang nih, nanti kita kenalan lagi ya. Kak Erna itu seperti apa gitu. Baik, Kak Hari ini kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita, sudah baru rawuh juga ini Kak Erna. Selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Ya terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Oke, 2 kali tepuk pramuka. Oke, luar biasa. Wah, di tengah-tengah kita sudah rawuh nih ya Kak Erna, yang tadi katanya sedang dalam perjalanan nggih Kak nggih. Ya. Mungkin bisa langsung jadi kan lagi bahas pelatihan. Pamong Saka ini kebetulan Kak Senja ini juga Pamong Saka ya. Nah, ini ada titipan pertanyaan nih Kak Erna dari teman-teman penyuluh KB. Ini banyak yang di kabupaten kota kan pengen jadi Pamong Saka. Selain dari instruktur Saka ya Kak Hari ya. Tapi ternyata terkendala kalau Pamong Saka itu kan harus KMD Kak. Nah KMD ini kan juga kadang kursus mahir dasar. Nah di OPD tidak ada anggarannya, jadi teman-teman ini pada bingung. Nah ini gimana, kita pengen nih ngembangin Saka tapi kita nggak difasilitasi. Nah mungkin seperti ini, gimana menurut Kak Erna? Kalau Kak Hari tadi ini Kak Erna menyampaikan ada ide orientasi, kemudian virtual meeting kan juga menghemat biaya gitu. Itu dari Kak Hari rasanya itu sangat mungkin gitu ya Kak ya. Baik, terima kasih. Salam pramuka. Salam. Ya, terima kasih Kak Hari, terima kasih Kak Pak Ulis, Kak Senja, Kak Nyigit, dan tentu saja kakak pembina ya? Pembina Saka. Pembina Pamong Saka yang pada siang hari berkesempatan hadir. Baik, jadi untuk pelatihan itu memang tidak bisa teranggarkan khusus pada tahun anggaran di tahun 2022. Namun demikian bisa nanti di list kembali. Nanti mudah-mudahan kita bisa untuk agendakan di tahun 2023, gitu ya. Namun kiranya kalau misalkan tahun ini memang ada berkeinginan seperti itu, mudah-mudahanlah nanti dengan anggaran yang ada kita lakukan satu orientasi, ya,
melalui virtual meeting gitu ya. Jadi mungkin dari kabupaten kota silahkan list kembali kira-kira untuk refresh saja dulu sementara. Refresh yang tahun ini, mudah-mudahan di tahun depan kita bisa melaksanakan pelatihannya. Terima kasih. Semangat. Berarti sudah ada angin segar. Tadi kan ada 3, komitmen, konsisten, dan support. Ya, Ternyata sudah ada komitmen, sudah konsisten, insya Allah pasti gitu ya. Support ternyata dari KRS juga sudah ada nih gitu. Nah terkait tadi kita sudah bincang-bincang KRS dengan Kak Hari, Kak Ulis dan Kak Nyigit bahwa Saka Kencana ini juga nanti akan menjadi pionir untuk percepatan penurunan angka stunting karena kan sasarannya juga remaja begitu ya, usia mau menikah. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Nyigit, kita yang 3 bulan sebelum menikah sudah harus mulai memperkenalkan nih aplikasi LC Meal begitu. Nah ini akan mungkin lebih memudahkan juga karena di program generasi berencana itu kan ada pendidik sebaya dan konselor sebaya. Jadi akan lebih mudah begitu ya untuk mengenalkan ini. Nah harapannya nih Kak Erna kalau untuk kedepannya Saka Kencana di Jawa Timur ini akan seperti apa? Ya terima kasih. Jadi sebenarnya pemerintah itu kan menginginkan di 100 tahunnya Indonesia nanti di tahun 2045 itu ada 1 Indonesia emas. Dan tentu saja di sana harus ada generasi emas yang unggul kan begitu kan. Nah sekarang tidak bisa hal itu dicapai mendadak. Harus kita persiapkan mulai dari sekarang. Berarti 2045 sekarang 23 tahun lagi lah sekitar seperti ya. Yang ini harus kita persiapkan. Nah PR-nya ternyata itu salah satu tantangannya adalah masih tingginya stunting. Di Jawa Timur tadi mungkin sudah disebutkan sama Kak Nyigit ya 23%. Nah ini harapannya karena stunting itu adalah merupakan satu siklus hidup yang tidak mungkin hanya dikerjakan oleh satu lembaga, perlu multisektor, multi pihak untuk bisa bekerja bersama secara harmonis untuk menurunkan stunting. Maka harapan saya nanti peran Saka ke depannya paling tidak itu bisa memberikan pendampingan terhadap remaja-remaja di lingkungannya masing-masing untuk bisa merencanakan kehidupannya. Di fase remaja harus merencanakan pendidikannya setinggi mungkin. Di fase untuk siap menikah ya harus mempersiapkan yang tadi Kak Nyigit sudah sebutkan bahwa 3 bulan hamil 3 bulan harus disiapkan dan sebegitu seterusnya. Di fase berkeluarga rencanakan berapa mau punya anak begitu kan, sampai dengan lansia harus menjadi lansia yang mandiri, tangguh dan sejahtera itu ya luar biasa. Semangat luar biasa. Iya, ini tidak terasa kita ini sudah hampir 1 jam lebih nih Kak ngobrol-ngobrolnya karena memang temanya ngobrol gayeng gitu udah lupa waktu nih Kak. Gayeng banget mulai tadi. Nah sebelum nanti kita akan akhiri mungkin ada closing statement dari masing-masing narasumber dari Kak Hari. Saya ya. Oke, terima kasih. Saya mewakili nasional, mungkin sangat apresiasi kepada Kak Erna dengan jajarannya. Tentunya harapan Kak Buas, Kak Kuarnas maupun Kak Hasto, kita semua konvergensi ini yang dipentingkan ya, karena tidak bisa ekosektoral. Adik-adik kita ajak turut serta ikut bertanggung jawab untuk percepatan stunting. Itu mungkin kata kuncinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hari. Dari Kak Ulis? Iya, baik, terima kasih. Intinya keluarga Jatim juga mendukung, ya akan tetap melakukan pembinaan dengan Saka Kencana. Kita akan lakukan koordinasi untuk bisa bersama-sama. Ya tadi salah satunya adalah untuk pembinaan di kabupaten kota, terus kemudian juga untuk pencegahan tadi disampaikan juga untuk arahnya pencegahan stunting ya. Satu lagi Kak tadi juga untuk job creation
terus sertifikasi dan ada giat prestasi di Pangkalan Saka. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Alis. Kalau dari Kak Erna, Ya, saya menginginkan Saka ini menjadi garda terdepan, paling depan untuk percepatan penurunan stunting. Sudah saatnya kita tidak berteori, langsung beraksi. Ya, terima kasih. Tidak hanya teori, langsung beraksi. Ada tambahan dari Kak Nyigit? Closing statementnya Kak? Ya, kalau dari saya, remaja-remaja di seluruh Jawa Timur, jangan ragu gabung di Saka Kencana, dan yang sudah aktif di Saka Kencana terus aktif. Ada PR ini untuk sama-sama cegah stunting demi mewujudkan generasi yang unggul di masa depan ya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong buat keempat narasumber kita yang sudah sangat luar biasa. Baik, tidak terasa Kak Hari, Kak Ulis, Kak Erna, dan Kak Jigit, kita sudah berbincang secara ngobrol gayeng ya. Banyak sekali yang sudah tersampaikan, dan insya Allah ini masih mau nambah nggak? Masih mau nambah nggak? Ya, nanti Kak Harinya ini sudah jauh-jauh dari Jakarta. Waduh, nanti malam saya masih harus mengisi ya Kak ya, masih harus ada. Iya, Kak Ulis juga tadi sudah standby di sini sudah dari tadi gitu. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara podcast pada siang hari ini. Kami haturkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang luar biasa, dan mudah-mudahan tidak kapok Kak untuk bermain atau mengunjungi Provinsi Jawa Timur lagi begitu. Oke teman-teman, terima kasih. Kita salam genre dulu ya. Salam genre. Remaja genre. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Salam Pramuka. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.